Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maulidatul Laili dengan NIM 12205183074 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian program tahunan atau PROTA. Jadi banyak sekali pendapat-pendapat yang menjelaskan tentang pengertian program tahunan. Salah satunya yaitu program tahunan adalah program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang berisi garis-garis besar pembelajaran selama 1 tahun ajaran. Jadi, dalam program tahunan itu berisi program-program yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan. Program tahunan disusun oleh guru mata pelajaran yang nantinya digunakan untuk menyusun perangkat turunannya seperti program semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa dikenal dengan RPP. Jadi, dalam penyusunan program tahunan itu sangat penting. Karena apa? Karena program tahunan nanti akan digunakan sebagai dasar penyusunan dari program-program selanjutnya seperti program semester, silabus, dan RPP. Lalu, tujuan penyusunan program tahunan itu apa? Jadi, tujuan penyusunan program tahunan adalah untuk menata materi secara logis, sistematis, dan hierarkis, mendistribusikan alokasi waktu untuk setiap pokok bahasan, mendorong proses pembelajaran menjadi efektif dan efisien berdasarkan titik yang telah ditetapkan, dan memudahkan guru untuk mengetahui target kurikulum per pokok bahasan atau per bulan. Selain memiliki tujuan, program tahunan juga memiliki fungsi. Jadi apa sih fungsinya program tahunan? Yang satu adalah sebagai pedoman dalam penyusunan promes, program suatu pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir secara lebih matang. Yang kedua, fungsinya sebagai pedoman dalam membuat kalender akademik. Yang ketiga, yang terakhir, fungsinya adalah sebagai acuan dalam rangka optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Di sini saya akan membahas materi mengenai program semester mata pelajaran Sains MI atau SD. Pembelajaran sains tidak dapat menghindar dari hakikat sains itu sendiri. Hakikat sains merupakan syarat dalam mata pelajaran IPA baik pada jenjang pendidikan SD atau MI dan maupun selanjutnya. Adapun dalam pembelajaran atau pelajaran sains di MI, guru harus mempersiapkan perangkat yang harus dilaksanakan dalam merencanakan suatu program. Perencanaan memegang peranan penting dalam ruang lingkup pendidikan, karena menjadi penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai. Sebagai seorang calon guru, hendaknya selalu membuat perencanaan berkaitan dengan proses belajar mengajar. Salah satunya adalah dengan merencanakan program semester atau promes. Di sini yang pertama saya akan bahas adalah mengenai pengertian promes. Semester sendiri adalah satuan waktu yang digunakan untuk menyelenggarakan program pendidikan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam semester itu ialah kegiatan tatap muka, praktikum, kerja lapangan, mid semester, ujian semester, dan berbagai kegiatan yang lainnya yang diberi penilaian keberhasilan. Dalam program pendidikan semester dipakai satuan waktu terkecil, yaitu satuan semester untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Masing-masing program semester sifatnya lengkap dan merupakan satu kebulatan dan berdiri sendiri. Pada setiap akhir semester, segenap bahan kegiatan program semester atau promes yang disajikan harus sudah selesai dilaksanakan dan sudah dapat ditentukan lulus atau belumnya. Program semester atau promes berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Program semester ini merupakan penjabaran dari program tahunan atau PROTA. Dalam program semester, diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Pada umumnya, program semester ini berisikan tentang bulan, pokok bahasan yang hendak disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan yang lainnya. Kemudian yang kedua tentang urgensi program semester. Nah, bila seorang guru mengajar tanpa membuat PROTA dan juga promes, maka yang terjadi adalah banyak guru yang keteteran menyelesaikan materi yang akan diberikan kepada siswanya. Bahkan ada pula guru yang tidak dapat menyelesaikan materinya. Pertama, kemungkinan keterlambatan materi disebabkan oleh kurangnya siswa dalam menangkap materi yang disampaikan.
sehingga guru pun harus mengulang-ulang materi tersebut agar kelas yang diampunya dapat menyelesaikan atau menuntaskannya. Kedua, tidak adanya peta materi dalam hitungan semester dan tahun. Peta materi penting untuk mengetahui distribusi materi terhadap alokasi waktu. Peta materi yang dimaksud tidak lain yakni adalah prota atau program tahunan dan juga promes atau program semester. Kedua program ini disusun untuk menjadi pedoman dan juga batasan guru untuk menyajikan suatu materi terhadap alokasi waktu. Apakah selama satu semester atau selama 1 tahun pelajaran? Karena begitu pentingnya prota dan promes di sini, maka guru sebelum melaksanakan pembelajaran harus menyelesaikan kedua program ini. Sebagian guru menjelaskan bahwa sebelum menyusun RPP sebagai rencana skenario pembelajaran, maka promes dan prota di sini harus disiapkan terlebih dahulu. Sehingga pembagian pertemuan pembelajaran dapat terdistribusi secara keseluruhan berdasarkan SK dan KD dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia. Kemudian yang terakhir adalah tentang unsur-unsur program semester atau promes. Unsur-unsur yang biasanya terkandung di dalam program semester meliputi yang pertama yakni tujuan. Tujuan yang dicantumkan dalam program semester adalah tujuan-tujuan yang masih bersifat umum yang diambil dari SKKD, yaitu tujuan kurikuler dan juga tujuan instruksional. Kemudian ada pokok bahasan. Di sini pokok bahasan merupakan judul materi yang akan dipelajari atau diajarkan dalam satu caturwulan yang bersangkutan. Perencanaan pembelajaran menyusun pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam satu semester dengan memperhitungkan bahwa pokok bahasan tersebut nantinya dapat diselesaikan dalam satu semester dengan pemenuhan kualitas yang disyaratkan. Kemudian ada evaluasi pengajaran. Dalam program semester atau promes, hendaknya dicantumkan kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dievaluasi dilaksanakan di luar masing-masing pokok bahasan, seperti evaluasi atau tes sumatif. Evaluasi di sini digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Juga digunakan untuk memperbaiki bahan ataupun metode pengajaran. Kemudian ada waktu. Untuk setiap pokok bahasan dan kegiatan evaluasi dalam semester yang bersangkutan, perlu dicantumkan jumlah waktu yang dialokasikan sehingga dapat diketahui sejak awal apakah promes yang dibuat tersebut dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya Rafiatul Hikmah akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Hilma dan Mbak Laili terkait dengan langkah-langkah penyusunan program tahunan. Berikut penjelasannya. Langkah-langkah menyusun prota. Penyusunan prota merupakan pengembangan dari silabus, di mana dalam penyusunan prota ini membuat alokasi waktu untuk setiap topik bahasan dalam 1 tahun pelajaran. Prota sebagai pedoman bagi pengembangan program-program berikutnya seperti promes, silabus, dan RPP. Dibuatnya prota agar guru tidak lari dari prosedur yang akan diajarkan pada peserta didik. Lalu dalam menyusun prota terdapat komponen utama, yaitu yang pertama kompetensi dasar, yang kedua topik bahasan, dan yang ketiga alokasi waktu topik bahasan setiap KD. Dan yang keempat identitas, terdiri dari kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Lalu format isian, terdiri dari tema, subtema, dan alokasi waktu. Selanjutnya yaitu langkah-langkah perancangan prota. Terdapat 3 langkah, yaitu yang pertama menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas, yang kedua menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun, dan yang ketiga mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengembangkan program tahunan. Terdapat 9 langkah. Yang pertama yaitu menelaah kalender akademik. Dalam menelaah kalender akademik perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama permulaan tahun pelajaran, yang kedua minggu efektif belajar, yang ketiga waktu pembelajaran efektif, dan yang keempat waktu libur. Langkah yang kedua yaitu tentukan kompetensi dasar dari mata pelajaran itu termasuk semester ganjil atau semester genap. Langkah yang ketiga yaitu tentukan tingkat kerumitan dari setiap
kompetensi dasar dalam mata pelajaran tersebut. Untuk langkah yang keempat yaitu lihat berapa jam alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran dalam seminggu, serta analisis berapa minggu efektif dalam satu semester. Dengan analisis waktu itu, kita dapat menentukan berapa minggu waktu untuk pelaksanaan proses pembelajaran. Dan yang keenam yaitu menandai hari-hari libur. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus. Langkah yang ketujuh yaitu menghitung jumlah minggu efektif per bulan atau per semester dalam satu tahun. Selanjutnya yaitu langkah ke-8 yaitu mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Langkah yang terakhir yaitu hitung kembali alokasi waktu yang didistribusikan untuk setiap kompetensi dasar. Alokasi waktu harus sesuai dengan jam efektif pada minggu efektif. Dalam program tahunan terdapat sumber-sumber dalam pengembangan Prota. Yang pertama yaitu daftar standar kompetensi, yang kedua skop dan sekuensi, dan yang ketiga kalender pendidikan. Daftar standar kompetensi sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam GBPP atau garis-garis program pengajuan setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Lalu, skop dan sekuensi. Skop merupakan lingkupan batasan-batasan keluasan setiap pokok dan subpokok bahasan, sedangkan sekuensi merupakan urutan logis dari pokok dan subpokok bahasan. Dalam penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun, pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, serta hak-hak peserta didik. Itu tadi penjelasan mengenai langkah-langkah penyusunan program tahunan, dan untuk contoh serta format penulisan program tahunan sudah terlampir di makalah. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Alfira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Elza Melisa. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketepatan langkah-langkah dalam menyusun program semester pada mata pelajaran sains. Untuk video selengkapnya bisa simak baik-baik pada audio PPT ini ya. Terima kasih. Penyusunan Prota dan Prosem merupakan bagian dari pengembangan kurikulum. Karena itu, sebelum penyusunan silabus terlebih dahulu dilakukan penyusunan Prota dan Prosem. Komponen utama program semester itu sendiri meliputi yang pertama yaitu kompetensi dasar, yang kedua topik dan subtopik bahan, kemudian yang ketiga yaitu alokasi waktu topik dan subtopik. Nah, kedua ini harus selaras dengan KD dan indikator untuk setiap minggunya pada setiap bulan selama 1 semester. Kemudian selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan program semester. Yang pertama yaitu memasukkan KD, topik, dan subtopik bahasa dalam format program semester. Lalu yang kedua menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasa topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Ya, pada langkah-langkah ini hal-hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, menghitung alokasi waktu. Nah, dalam setahun berdasarkan kalender pendidikan yang diterbitkan oleh satuan pendidikan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah 1. Banyaknya pekan dalam setiap bulan. Kemudian yang kedua, jumlah pekan efektif per bulan atau pekan di mana terjadi kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, jumlah pekan tidak efektif. Yang keempat, total pekan efektif, pekan tidak efektif per tahunnya. Kemudian yang kelima yaitu membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Kemudian menentukan jumlah jam efektif per semester. Nah, pada poin ini
Banyaknya pekan efektif pada perhitungan alokasi waktu per semester itu dikurangi pekan tidak efektifnya. Contoh, pekan dalam semester ini 26 pekan. Yang tidak efektif yaitu ada 9 pekan, maka pekan efektif adalah 26 dikurangi 9 sama dengan 17 pekan. 2 jam efektif semester adalah hasil perkalian pekan efektif dengan jumlah jam pelajaran per minggunya. Misal, pada mata pelajaran matematika kelas 1, jumlah jam per minggunya itu 2 jam per kelas. Maka jam pelajaran efektif per semester adalah 17 kali 2 jam pelajaran atau sama dengan 34 jam pelajaran. Kemudian pada langkah yang keempat yaitu distribusi alokasi waktu. Nah, pada langkah ini hal-hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu hitungan banyaknya kompetensi dasar dalam semester berjalan. Yang kedua, tentukan kedalaman dan kelulusan materi pada kompetensi dasar tersebut. Yang ketiga, sebarkan jam efektif. Kemudian yang keempat, jabarkan hasil penyebaran tersebut pada matriks yang telah dilengkapi dengan bulan dan minggu selama semester tersebut. Kemudian yang kelima, semester dengan memperhatikan. Yang kelima yaitu memperhatikan jumlah minggu atau hari tidak efektif. Yang keenam, membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang membutuhkan penjelasan. Yang ketujuh, konsep dasar program semester. Ya, itulah tadi ketepatan menyusun promes pada pelajaran sains. Nah, sekian. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.